Pemirsa, aku itu suka banget ya kalau ngerumpi ya, tapi bukan ngerumpi-ngerumpi tentang tetangga atau gosip tetangga. Aku itu paling suka kalau diajak ngerumpi tentang kepemerintahan atau kenegaraan NKRI gitu. Tidak semua orang sih suka ngerumpi kayak gitu. Aku suka banget ngerumpi kayak gitu sambil belajar tentang kenegaraan NKRI. Jadi aku banyak belajar dari seseorang tentang kenegaraan Indonesia dan aku sangat suka sekali. Pemerintahan Indonesia itu kan terdiri dari dua kepemimpinan ya, ada kepemimpinan presiden dan kerajaan di Indonesia ya. Di Indonesia itu ada presiden sama ada raja, jadi pemimpinnya itu ada dua, rajanya itu banyak. Kalau presiden ada satu, presiden cuma satu, tapi kalau raja kan banyak. Di Jogja itu masih di Indonesia ada raja. Terus di Solo ada raja. Terus di mana lagi saya nggak tahu. Saya kan paling dekat di Jogja ya. Saya paling dekat di Jogja, dari tempatku ke Jogja, kerajaan Jogja itu cuma 4 jam. Bedanya apa sih pemerintahan kerajaan sama NKRI? Aku itu paling seneng banget diceritanya kalau tentang eselon. Jadi kalau aku cerita tentang eselon kayak gitu ya, nggak usah baper gitu ya, nggak usah baper. Kamu ngerumpiin aku. Yang eselon itu nggak usah baper. Kamu ngerumpiin aku eselon, ngerumpiin aku eselon. Enggak. Eselon kan ada eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4. Eselon itu ada 4. Terus dan tidak semua eselon itu berasal dari abdi negara atau PNS atau ASN. Yang jadi eselon itu bukan cuma ASN aja, bisa jadi pejabat eselon. Jadi yang bukan ASN pun mereka juga pejabat eselon, seperti Pak Bupati, Pak Gubernur. Cuma aku kurang cerdas gitu kalau diajarin kayak gini. Kadang-kadang aku dites kayak gini. Kalau apa ya, pejabat kanwil, kalau pejabat yang di kanwil atau gubernur, menurut kamu itu eselon 1 apa eselon 2 kayak gitu ya. Aku kurang cerdas banget ya. Padahal aku udah diajarin bolak-balik. Lupa eselon 1 apa eselon 2 ya, mungkin 2 ya. Habis yang ngajarin udah pada kena covid semua sih, udah kena covid beruntun gitu, udah pada hilang. Nggak usah dicari yang ngajarin itu siapa. Gubernur kalau nggak salah eselon 2, aku jawab sekarang tapi orangnya udah nggak ada nih yang tanya. 2 lah ya, bener nggak tahu, udah pada meninggal. Nanti yang eselon 1 mungkin yang di pusat gitu ya, nggak tahu lah. Jadi nggak cuma ASN, jadi jangan baper gitu loh yang ASN. Kalau aku lagi bahas eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4, itu bukan dari ASN aja, soalnya bupati itu juga eselon, cuma tidak ada pensiun kayak ASN. Gubernur juga eselon gitu, jadi nggak usah baper, itu luas ya, eselon itu luas. Terus mereka adalah orang yang punya kebijakan dan kewenangan. Apakah mereka itu yang aku sebut kemarin orang nomor, kalau eselon 1 orang nomor 1, eselon 2 orang nomor 2, eselon 4 orang nomor 4 di Indonesia? Bukan itu, ada lagi yang lain. Ya, ada lagi yang lain yang lebih atas. Walaupun orang Indonesia sudah diangkat menjadi pejabat eselon, tetapi ada jabatannya lebih tinggi dari eselon ya. Jadi seorang pejabat eselon itu ada di atasnya lagi, itu ada, yaitu orang-orang yang mendidik eselon, pejabat eselon itu ada, namanya apa? Namanya adalah Widya Iswara.
namanya adalah Widya Iswara. Widya Iswara itu di atasnya mereka akan menggembleng pejabat-pejabat itu ada, bukan berarti kalau sudah jadi pejabat itu sudah selesai, sudah menjadi orang hebat, tapi mereka masih harus dididik juga. Dididik siapa yang mendidik mereka? Yang mendidik mereka adalah Widya Iswara namanya ya. Mereka Widya Iswara itu pensiunnya sampai 65 tahun. Tidak seperti eselon cuma 60 tahun, 65 tahun. Yang mendidik para pejabat itu ada namanya Widya Iswara. Kemudian lagi, apakah setelah orang itu menjadi polisi, itu sudah pasti akan aman, polisi itu aman, selamat dari hukum? Tidak ya. Karena tidak semua polisi itu baik. Jadi yang mengawasi polisi itu juga ada di atasnya lagi. Jadi jangan mentang-mentang sudah jadi polisi kemudian merasa aman, tidak ada yang mengawasi kalian itu tetap diawasi. Di atasnya lagi itu ada polisinya, namanya polisinya polisi ya. Jadi di atasnya polisi ada polisinya lagi, jadi yang mengawasi polisi itu ada. Jadi jangan, nggak usah berkeliaran di TikTok gangguin orang gitu, kalian itu juga tetap diawasi. Itu ada di negara kepresidenan. Beda lagi kalau di negara kerajaan. Kerajaan seperti di Jogja, kepemerintahan seperti di Jogja. Jadi darah biru namanya ya. Kalau keturunan kerajaan namanya darah biru. Mereka adalah orang yang memiliki kekuatan yang sangat-sangat kuat, terutama dengan hal-hal yang mistis, kekuatan yang tidak terlihat itu kerajaan. Mereka akan menjaga kerajaannya dengan hal-hal yang mistis. Jadi mereka akan menjaga kerajaannya dengan aman, agar kerajaan itu aman. Mereka itu punya bala-bala tentara yang tidak terlihat. Jadi kalau misalkan saya bukan keturunan darah biru, memiliki tujuan yang tidak baik kepada keraton ke Jogja, saya di sini, mereka di sana, mereka akan tahu ya, akan tahu tujuan saya, dan akan ada yang datang ke saya langsung walaupun baru kerentek hati punya niat yang tidak baik kepada kerajaan di sana. Mereka tahu dan bisa datang ke sini ya, untuk memberitahu agar jangan berbuat seperti itu, dan sehingga kerajaan itu menjadi aman. Itu adalah dengan kekuatan-kekuatan yang mereka miliki yang tidak dimiliki oleh negara kepresidenan. Kok saya bisa tahu? Ya, karena nggak usah Anda tahu ya. Saya ngerasani di sini jangan-jangan kerajaannya pada denger ya. Ya jangan-jangan mereka denger juga ya, nggak apa-apa ya. Yang penting saya tidak punya niat buruk. Saya ini cuma fans ya, fans sama negara, fans sama kerajaan, itu aja ya. Yang penting kita tidak punya niat buruk. Setiap orang yang punya niat buruk, jangan harap kalian bebas. Tidak ada yang mendengar, tidak ada yang tahu, pasti ada yang tahu.